Selamat sore dan semangat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Bola Virtual edisi spesial Piala Dunia Qatar 2022. Nah, beberapa hari kemarin atau sudah seminggu lebih kita menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2022 dan setiap hari selalu ada kejutan rupanya dari tim-tim yang bermain. Dan juga kita sudah melihat banyak tim yang digadang-gadang sebagai kuda hitam tetapi menunjukkan pesonanya hingga masuk ke babak 16 besar. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tema terkait tim kuda hitam yang tebar ancaman nih. Untuk itu kita undang narasumber kita yang telah bergabung secara virtual untuk berbincang bersama kita pada hari ini, Kak Hashim Arfa. Selamat sore Kak Hashim. Ya, sore. Oke, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik, baik, baik. Baik. Hari ini. Pertandingan semalam seperti apa Kak Hashim? Wah, itu sangat mengejutkan juga ya. Setelah dua tim unggulan, Brasil dan Portugal terpaksa harus kalah. Memang Tapi setiap hari tetap, ini ya, ya, selalu ada kejutan ya di Piala Dunia kali ini. ya betul. Jadi memang di Piala Dunia kali ini, eh, seperti yang pernah beberapa hari kita sudah jelaskan ya, bahwa nampaknya kualitas sepak bola di seluruh negara itu sudah hampir merata. Artinya dengan pulangnya Jerman dan ada, kalau kita catat ada sekitar 6 negara ya, 6 negara yang pulang, Jerman, kemudian Meksiko, itu pulang semua. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada sekarang tim atau yang bisa diandalkan berlebihan ya. Mereka Betul. mesti bisa menunjukkan Banyak yang permainan. istilahnya meleset dari prediksi begitu ya. Ya betul. Tadi Jadi tadi ada 6 negara yang pulang dan juga ternyata ada 6 negara yang dikatakan kuda hitam tapi ternyata lolos ke babak 16 besar gitu Kak Hashim. ya betul. Ya, di antaranya kan ada Maroko, Jepang, Polandia, Amerika Serikat, Senegal dan Nah, juga Australia. Kalau kita melihat 6 negara ini, apakah memang track recordnya di belakang itu memang kurang diunggulkan atau seperti apa sampai di Piala Dunia kali ini dikatakan kuda hitam? jadi kenapa misalnya 6 negara ini tidak terlalu diunggulkan? Karena mereka dari sepanjang 22 Piala Dunia yang sudah berlangsung, mereka tidak pernah masuk ke jajaran-jajaran misalnya untuk lolos di grup fase grup, di fase grup A saja mereka itu sangat kesulitan. Tapi baru kali ini memang eh, banyak sekali tim kuda hitam yang lolos. Seperti yang kita lihat, Jepang itu sangat sulit. Kemudian Maroko, apalagi ya, Maroko. Maroko justru bisa tampil impresif dan merengkuh kemenangan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi prediksi kita sebelum-sebelumnya, bahwa tidak ada tim yang terlalu hebat untuk level Piala Dunia, karena ini eh, levelnya berbeda. Ini hanya dilakukan 4 tahun sekali. Mungkin Jerman yang baru-baru pulang 4 tahun lalu, kemudian 8 tahun lalu mereka bisa mampu meraih Piala Dunia ya di Brasil. Tapi mereka kan pasti sudah pensiun, tim apa namanya, pemain-pemain andalannya. Dan saat ini kalau kita lihat skuad Jerman memang dipenuhi dengan pemain-pemain muda. Tidak ada lagi striker yang tajam seperti dulu ya, Schweinsteiger, kemudian pemain midfieldernya, gelandangnya tidak ada lagi yang seakurat atau sekreatif Ozil. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh timnas-timnas besar sehingga mereka bisa mempunyai peluang di era-era selanjutnya. Baik. Ya, Nah,
tadi Jerman memang dipenuhi dengan pemain-pemain muda dan kita lihat bahwa ada Maroko yang kemudian lolos ke babak 16 besar itu Hmm. dipenuhi dengan pemain-pemain diaspora katanya Kak Hashim. Ada 14 pemain diaspora. Apakah itu memang sangat berpengaruh bagi kali ini Maroko tampil di 16 besar atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat Maroko kan mereka sangat tampil impresif ya Mhm. ketika pertandingan di babak penyisihan dan karena kan memang banyak pemain-pemain mereka yang berlaga di Eropa, Mhm. artinya mereka bermain cepat, kemudian bermain agresif, menyerang, dan itu mereka sudah buktikan di babak penyisihan tuh, ketika eh, Maroko ini mampu menang apa ya menang kemarin di babak penyisihan, dan itu sangat tidak diprediksi sebelumnya bahwa Maroko akan melangkah sejauh ini. Kalau kita lihat data sebelumnya kan Maroko tidak terlalu bagaimana, Betul. tapi kan saat ini banyak juga sekarang pemain-pemain mereka yang sudah gabung di liga-liga terbaik di dunia toh. Jadi itu yang membuat Maroko bisa tampil lebih impresif, dan nah, kalau saya sih memprediksi nampaknya Maroko akan lebih jauh meskipun Mhm. mereka akan berhadapan dengan Spanyol eh, di Spanyol babak 16 besar Spanyol ini. runner up dari grup E ya. Iya. Mhm. Tapi kan kemenangan Maroko kemarin yang paling bersejarah adalah ketika mengalahkan Belgia toh. Betul. Belgia ini adalah salah satu eh, timnas yang diunggulkan saat ini. Tapi Maroko mampu membalikkan keadaan. Kemudian pada pertandingan terakhir mereka mampu mengalahkan wakil dari Amerika Utara, Kanada 2-1. Artinya gini, eh, apa namanya ya? Kalau kita lihat eh, kekompakan juga ini paling penting. Kalau kita dengar kenapa misalnya Belgia tidak terlalu bisa jauh, Mhm. karena kalau kita lihat isu-isunya sih ada perpecahan di dalam tim. Ini yang perlu juga dilihat. Ada saling tidak suka antar pemain. Nah, ini yang membuat biasanya kan kekompakan. Dalam sepak bola kan tidak hanya satu orang yang bermain, tuh, Mhm. Berarti atau ada bermain. isu-isu internal begitu ya? Ya, seperti itu. Mhm. Jadi Maroko memperlihatkan sangat kompak. Nah, kalau kita lihat di grup F kemarin, tuh, itu kalau saya, Mbak. Sepertinya ini juga dilihat sebagai kesempatan oleh Maroko untuk kemudian bagaimana celah itu mungkin diambil menjadi suatu langkah atau peluang bagi Maroko untuk akhirnya bisa mengalahkan Belgia dan melaju ke babak 16 besar. Nah, kalau Hmm. kita lihat di Piala Dunia 2016 2022 di babak 16 besar nanti akan Maroko ini kan akan melawan Spanyol. Kira-kira akan Hmm. seperti apa permainan mereka nanti untuk melawan Spanyol, apakah bisa lebih mengungguli dibanding kemarin melawan Belgia atau akan seperti apa lagi Kak Hashim kalau menurut pandangan Kak Hashim? Eh, Nampaknya Maroko akan menjadi lawan yang berat untuk Spanyol ya. Mhm. Dan eh, penampilan Maroko untuk 3 kali pertandingan ini sangat impresif. 2 kali menang, kemudian sekali imbang melawan Kroasia di babak penyisihan. Kemudian mereka juga sangat kuat dalam bertahan ya, karena ada salah satu back yang menarik di situ, Hakimi. Ini kan yang menjadi juga andalan dari pemain Maroko sekaligus juga pemain senior ya. Ada Ahraf Hakimi, pemain PSG, backnya PSG. Dan kalau kita lihat juga dari eh, apa namanya, dari squad yang lain itu juga berasal dari tim-tim yang apa namanya, klub yang hebat-hebat di Mhm. klub papan atas lah toh di Eropa. Misal ya seperti Hakim Ziyech. Hakim Ziyech ini juga salah satu yang menjadi pemain kunci di Maroko. Ini salah satu pemain andalan di Ajax Amsterdam. Nah, ini kan salah satu
klub terbaik di Eropa, Ajax. Kemudian kalau kita lihat juga beberapa pemain-pemain yang lain itu kan juga seperti eh, apa nih, salah satu Yosef En-Nesyri. Ini kan salah satu banyak pemain-pemain yang bermain di liga-liga terbaik. Nah, meskipun mereka berasal dari liga-liga maupun klub-klub terbaik, tapi mereka mampu untuk bermain kompak dan tampil impresif. Dia semacam eh, tidak demam panggung gitu. Tuh, tidak demam panggung ketika mereka melawan tim-tim hebat sekelas Belgia dan Kroasia kemarin. Jadi saya rasa ini Maroko menjadi salah satu eh, apa namanya, tantangan untuk Spanyol melangkah lebih jauh. Kalau misalnya mereka kalah dalam mental, apalagi kan kalau kita lihat skuad dari Spanyol ini banyak-banyak pemain muda, artinya mereka belum mempunyai mental yang lebih kuat seperti pada saat tahun 2010 yang memang dihuni oleh pemain-pemain senior junior dan lebih banyak memang pemain senior waktu itu, seperti itu. Jadi secara mentalitas tim Maroko sudah cukup siap begitu. Kemudian Ya, nanti akan melawan Spanyol. Kita lihat nanti di pertandingan 16 besar, babak 16 besar antara Maroko dan Spanyol. Kita lihat kejutan apa lagi yang akan ya, tampil begitu. Apakah Maroko kembali memenangkan atau kali ini bisa diputar balikan oleh Spanyol. Baik. Nah, dari Maroko kita beralih ke superstar dari Asia nih. ya, Negara samurai biru. Dari Jepang ya, kita beralih ke Jepang yang tampaknya dari awal pertandingan Kak, dari 3 kali berlaga, setiap pertandingan selalu memunculkan kejutan. Jepang ini kalau kita lihat bahwa pertandingan pertama dia berhasil memenangkan pertandingan, kemudian selanjutnya ya, kalah lagi dan orang cukup terkejut, penonton cukup terkejut, tetapi setelah menuju babak 16 besar, Jepang kembali memperlihatkan bahwa mereka bisa bangkit dan akhirnya bisa menjadi juara di grup E. Kalau kita melihat Jepang dari yang tergabung dalam grup E ini kan di dalamnya ada Spanyol, Jerman dan juga Costa Rica. Nah, ya. apa kemudian yang membuat Jepang ini bisa mengungguli bahkan mengungguli Jerman begitu Kak Hasim? Dapat ya mental ya, mental Hmm. untuk juara tentunya. Dan pemain-pemain Jepang ini kalau kita lihat mereka sangat kompak ya, dan eh, daya juangnya hingga menit-menit akhir itu sangat terlihat pada saat pertandingan melawan Spanyol. Nah, memang sih ada semacam isu-isu miring bahwa Spanyol hanya memberikan kemenangan untuk Jepang. Tapi kan kalau kita lihat mereka juga berjuang keras untuk eh, Betul. apa namanya, memenangkan pertandingan terakhir sehingga menjadi wakil juga di mendampingi Spanyol di grup itu, di grup apa namanya, di grup F ya, kalau di grup E, di di apa namanya, di klub di Piala Dunia ini. Dan kalau kita lihat skuad Jepang ini eh, meskipun mereka berasal dari klub-klub yang biasa-biasa saja, bukan dari misalnya seperti Real Madrid, Barcelona, tapi mereka banyak juga yang bermain di Eropa, di salah satu kiblat sepak bola dunia. Artinya begini, secara kemampuan teknik mereka sudah bisa lah sepadan dengan pemain-pemain dari Jerman, kemudian dari Spanyol, apalagi Costa Rica. Nah, kalau kita lihat daftar pemainnya, ada beberapa pemain yang memang yang banyak bermain di Jerman. Artinya, ketika Jepang mengalahkan Jerman itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena banyak pemain-pemain mereka yang memang bermain di Bundesliga seperti
Hiroki itu bermain di Stuttgart. Kemudian Sam Kapten Maya Yoshida itu bermain di Schalke 04. Jadi memang mereka sudah tahu lah di mana celah-celahnya pemain-pemain Jerman. Dan kalau kita lihat kan pemain Jerman kemarin kan banyak-banyak dari Bayern Munich, Bayern Munchen. Seperti itu. Nah, di grup E ini kan grup E dan grup H di Piala Dunia kali ini dikatakan sebagai grup neraka. Nah, kita tahu Hmm. bahwa di grup E ini ada tim-tim yang kuat, selain Jepang ada Jerman, kemudian Spanyol dan juga Costa Rica. Nah, kita pengen tahu nih ada apa sebenarnya dengan Jerman, Kak Hashim? Karena sampai Hmm. saat ini kita tahu nasib Jerman seperti apa, dan banyak yang kemarin menjagokan Jerman tapi Jerman ternyata harus pulang dan tidak bisa lanjut lagi di Piala Dunia 2022. Mungkin ada yang hal menarik mungkin yang bisa kita kulik dari kepulangan Jerman ini. Kalau kita lihat pemain Jerman dari 26 pemain itu kan hanya 7 pemain senior. Mhm. Selebihnya itu pemain muda. Artinya banyak memang pemain-pemain Jerman yang ikut dalam Piala Dunia ini baru untuk pertama kalinya. Mereka belum punya pengalaman. Tidak sama di 2014. 2014 itu eh, sudah banyak memang pemain-pemain yang sudah berlaga sejak Piala Dunia 2006 di apa namanya di Jerman sendiri pada saat itu Italia. Nah, di sini sudah banyak pemain-pemain yang punya kualitas bagus yang sudah meninggalkan timnas. Mhm. Seperti Marco Reus, kemudian Schweinsteiger itu kan sudah tidak main lagi. Kemudian Mesut Ozil yang memilih pensiun dini dan kemudian rata-rata ini adalah gelandang-gelandang kreatif. Nah, untuk posisi saat ini secara tim ya, gelandang yang eh, punya level yang agak di atas itu hanya Gundogan, kaptennya Manchester City itu artinya mereka tidak punya materi pemain yang untuk mumpuni lah untuk masuk ke Piala Dunia ini. Artinya belum rata-rata pemain-pemain tim-tim lain kan mereka sangat beragam. Seperti Ronaldo kan masih main di umur 37 tahun. Kemudian Messi masih main. Mhm. Kemudian dan lebih tua lagi ternyata ada Pepe yang 39 tahun masih main. Dan seperti tadi kalau kita lihat ke belakang, Schweinsteiger itu kan seangkatan dengan mereka. Tapi mereka sudah tidak main. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi pengalaman juga ada. Karena kalau kalau kita lihat tim-tim yang mempunyai skuad muda itu memang rata-rata sulit untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Ditambah lagi kalau kita lihat eh, banyak yang semacam mencibir pemain-pemain Jerman tuh Mhm. di Qatar. Nah, seperti ini juga menjadi salah satu karena kan butuh juga sebenarnya juga dukungan meskipun itu bukan orang-orang Jerman yang mendukung ya tapi seperti itu kan bisa mengganggu psikologi pemain kalau Betul. misalnya ada cibiran-cibiran yang bukan berhubungan dengan sepak bola Mhm. seperti itu kalau kita lihat. Nah, Berarti semua kemarin, mhm. hmm, ya Berarti dari Jerman ini ada upaya untuk regenerasi pemain begitu ya. ya Tetapi tentunya juga ada hal yang perlu diperhatikan selain untuk mementingkan regenerasi, tampaknya komposisi pemain juga perlu untuk tetap diperhatikan begitu ya, karena ya masih banyak tim-tim lain yang juga masih menggunakan pemain-pemain senior seperti Ronaldo, kemudian Messi, dan ini yang menjadi tantangan cukup berat bagi Jerman untuk melawan tim-tim lainnya, dan akhirnya kita melihat Jerman harus kembali ke negaranya tanpa bisa lanjut melaju di babak 16 besar. Dan juga kemarin sempat ada konflik-konflik ya di luar dari iya sepak bola, dan itu juga ternyata cukup mempengaruhi, dan kita tahu bersama konflik itu menjadi, apalagi pertandingan ini diselenggarakan di Qatar, dan kita tahu bersama bahwa konflik itu kemarin sempat cukup menghebohkan uh, netizen, dan akhirnya itu cukup berpengaruh bagi Jerman. Dan kalau kita melihat untuk Costa Rica, Kak Hashim, apa iya. yang terjadi di tim Costa Rica saat melawan tim-tim lainnya di grup ini? Oh, ini Costa Rica
salah satu klub dari Amerika Latin ya. Mhm. Kalau kita memang lihat tidak banyak sebenarnya yang menggolkan dari Costa Rica. Meskipun pemain-pemainnya di banyak yang bermain di apa namanya di Eropa ya. Mhm. Seperti Keylor Navas itu kan salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Karena dia juga menjadi salah satu penjaga gawang di eh, Paris Saint-Germain. Nah, kalau kita apalagi nampaknya kalau kita lihat mental juaranya ya dari Costa Rica kalah dari mental juaranya Mhm, betul betul. tim-tim Asia ya. Karena kalau dari segi pemain mereka itu kan eh, apa namanya ya, bukan Mhm. pemain yang buruk-buruk amat ya. Eh, tapi nampaknya bisa jadi persiapan juga ya karena pemain mereka ini banyak tersebar di hampir seluruh benua. Tidak sama seperti Jepang yang hanya misalnya banyak di Liga Jerman. Mereka ini sangat eh, menyebar. Artinya kan kalau mereka tidak punya eh, budaya sepak bola yang sama akan sulit untuk ketika dalam sebuah tim toh. Nah, seperti Spanyol kan, sudah berapa persen itu pemain-pemain Barcelona yang diambil oleh Luis Enrique. Mhm. Sama juga di Jerman begitu. Kalau kita lihat pemain-pemain Jepang itu banyak dari Liga Jerman. Di Inggris apalagi ya pasti banyak-banyak orang Liga Inggris. Tapi kalau kita lihat dari segi, jadi memang kayaknya juga budaya juga yang mempengaruhi budaya sepak bola. Nah, seperti di pemain Costa Rica ini ya, eh, ini banyak-banyak pemainnya yang berasal dari Amerika, hanya beberapa yang ada pemain lokal di Costa Rica. Bahkan ada yang bermain di Liga apa namanya? Eh, Turki. Jadi ada yang di PSG. Jadi tidak tapi lebih banyak saya lihat yang dari Costa Rica sendiri. Seperti itu kalau saya lihat. Baik, nah, Ditambah lah mhm. Di grup E ini Jepang keluar sebagai juara grup begitu Kak Hashim, dan nantinya di babak 16 besar juga akan bertemu dengan runner up dari grup F yaitu Kroasia. Akan seperti apa pertandingan nanti antara Jepang dan Kroasia? Mana yang kira-kira lebih berpeluang untuk lanjut ke babak berikutnya? nah, ini akan menjadi pertandingan yang seru ya Mhm. karena apalagi eh, apa namanya ini juga menjadi tahun-tahun terakhir untuk kapten dari Kroasia, Mhm. Luka Modric. Jadi pasti akan, apalagi kalau kita lihat dari segi permainan di babak penyisihan, kedua tim ini tidak pernah mengambil posisi defense, pasti akan memulai di mana serangan. Jadi saya memprediksi pertarungan nanti kalau misalnya berlangsung kemungkinan akan lebih banyak gol. Kecuali karena mereka strategi dari kedua timnas ini adalah strategi menyerang. Seperti itu kalau saya lihat. Nanti kita akan melihat juga bagaimana pertandingan antara tim Samurai Biru dan juga Kroasia di babak 16 besar. Apakah Jepang kembali menunjukkan Samurai Birunya yang cukup tajam Ya, dan juga mampu menembus lawan-lawan yang ada, hingga mungkin kita nanti akan melihat apakah Jepang juga sampai ke babak 8 besar dan juga final. Tentunya kita akan terus menyaksikan Piala Dunia 2022 nanti hingga 18 Desember. Kita lihat siapa saja yang kembali memunculkan kejutan-kejutan. Baik, dari grup E kita tinggalkan dulu Jepang, Jerman, Kroasia, Costa Rica dan juga Spanyol. Kita beralih ke salah satu tim yang digadang-gadang sebagai kuda hitam juga, yaitu Polandia yang kemarin sempat melawan Argentina, dan meskipun dikalahkan tetapi ternyata Polandia juga masih bisa melaju ke babak 16 besar. Kalau kita melihat prediksi bahwa Polandia ini
dikategorikan akan finish di bawah Argentina dan juga Meksiko. Tetapi ternyata kemarin meskipun tidak mampu melampaui Argentina, Polandia ternyata mampu berada di atas Meksiko. Seperti apa kemarin Kak Hasim melihat Polandia ini cukup mampu bertarung hingga berada di posisi kedua di bawah Argentina dan juga mampu mengalahkan Meksiko. Ya, timnas Polandia ini meskipun kalah dari apa namanya, Argentina di pertandingan terakhir, tapi karena selisih gol, Meksiko tidak mampu, hanya selisih 1 gol, tidak mampu untuk menambah gol ketika melawan Arab Saudi, sehingga mereka harus tersingkir. Nah, di Polandia kalau kita lihat di pertandingan terakhir melawan Argentina kan seperti prediksi kita, mereka pasti akan defense. Jadi ini salah satu tim yang mengandalkan pertahanan, kemudian setelah itu serangan balik ketika tanding di pertandingan ini. Nah, di babak 16 besar ini sebaiknya sih tim Polandia jangan lagi memakai format itu, karena itu sudah dipakai sepanjang pertandingan. Karena mereka hanya menggunakan kecepatan dari sang kaptennya Robert Lewandowski untuk membobol gawang dari serangan balik. Apalagi kan mereka pada babak 16 besar ini mereka akan melawan salah satu kandidat juara sekaligus juara bertahan oleh dunia, Prancis. Nah, dari segi permainan, Prancis ini mirip-mirip dengan gaya permainannya Argentina. Mereka pasti akan tampil habis-habisan dalam menyerang, sehingga sebaiknya sih Polandia kalau saya melihat mesti juga keluar menyerang. Sudah waktunya untuk memperlihatkan sepak bola menyerang di babak gugur ini. Seperti itu. Baik. Nah, kemarin juga Polandia mengungguli istilahnya meskipun hanya selisih gol dari Meksiko. Apa kira-kira yang mungkin kita bisa lihat dari tim Meksiko? Dan hari ini mereka tidak bisa lanjut ke babak 16 besar karena dikalahkan selisih gol oleh Polandia, Kak Hasim. Artinya Meksiko tidak mampu mencuri gol lebih banyak ya. Karena kan mereka hanya 1 kali, kemudian seri 1 kali melawan Polandia. Jadi timnas dari Meksiko kemarin ini memang agak sulit juga, karena kan memang untuk memperoleh gol besar di ketika melawan tim-tim seperti Polandia kemarin memang defense. Argentina saja hanya mampu memperoleh 2 gol. Seperti itu. Jadi memang gaya bertahan dari Polandia ini memang sangat sulit untuk ditembus. Seperti itu. Kemudian dari segi materi pemain juga Meksiko, saya lihat juga tidak ada pemain yang menonjol pada Piala Dunia kali ini ya. Seperti itu kalau saya. Baik, nantinya kita juga akan menyaksikan pertandingan antara Polandia melawan Prancis dan ini menjadi istilahnya hal yang harus benar-benar dipersiapkan oleh Polandia, apalagi melawan Prancis yang kita tahu bahwa tim ini punya sejarah dan juga track record yang tidak biasa seperti itu. Dan tapi kita nanti akan melihat kejutan-kejutan baru yang mungkin ditampilkan oleh para timnas, karena belakangan kemarin kita sudah banyak prediksi-prediksi, ternyata ada juga dan ternyata banyak yang meleset dari prediksi bahwa, dan buktinya 6 tim yang digadang-gadang sebagai kuda hitam ini mampu melaju ke babak 16 besar. Kita lihat nanti. Dan selanjutnya ada tim lagi dari grup C yang juga digadang-gadang sebagai kuda hitam tetapi mampu melaju di babak 16 besar, yaitu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini sempat diprediksi kalah saing dari Wales dan juga Inggris, tetapi ternyata mampu bermain seri begitu, Kak Hashim. Kira-kira apa yang menjadi strategi dari Amerika Serikat pada saat
bertanding kemarin dan akhirnya keluar sebagai tim yang bisa lanjut ke babak 16 besar. Kalau kita lihat timnas Amerika Serikat ini memang tidak terlalu diunggulkan ya, dan Betul. biasanya mereka ini karena budaya sepak bola di Amerika Serikat itu tidak sama euforianya di Eropa, sehingga tidak banyak yang mengunggulkan mereka. Tapi nampaknya timnas Amerika Serikat ini juga mempunyai semacam misi politik ya, sehingga mereka habis-habisan ketika melawan Iran pada pertandingan terakhir. Jadi semangat itu mungkin juga lah yang membuat Amerika Serikat sehingga bisa mampu finish di urutan kedua dengan 5 poin. Dan hebatnya Amerika Serikat karena mereka mampu menahan tim-tim besar ya, seperti Betul. Inggris dan Wales yang mempunyai pemain-pemain yang bagus. Dan saya rasa mungkin karena ini budaya mereka dalam budaya negara superpower, sehingga mentalnya mereka memang sangat sangat bagus. Ditambah lagi kan ya, kalau saya lihat kekompakan tim dari Amerika Serikat itu sangat sangat bagus ketika bertanding, sehingga mereka sangat superpower bermain hingga ini akhir. Semangatnya bermain terus sampai ini akhir itu ada terus, dan itu dilihat ketika mereka mengalahkan Iran. Iran 1-0 Ya, kemarin ya. 1-0. Itu kan di menit-menit akhir itu ada bola. Betul. Dan ini yang menjadi apa namanya, yang menjadi poin bahwa Amerika Serikat ini mempunyai semangat juang yang keras sampai di menit akhir. Karena kalau kita lihat dari materi pemainnya tidak ada yang terlalu menonjol. Seperti Pulisic. Ini kan salah satu pemain dari Chelsea yang tidak bersinar sekali. Tapi mereka mampu unggul dari pemain apa namanya? Dari lawan-lawannya. Ditambah lagi di grup ini, di grup B ini ya, di grup B ini tidak ada bukan hanya satu klub unggulan di situ, hanya Inggris. Artinya kan mereka juga diuntungkan oleh grup seperti itu, Mas. Baik, nanti tim dari Amerika Serikat ini di 16 besar akan melawan Belanda begitu. Nah, seperti apa pertandingan nanti? Apakah Belanda menjadi penantang yang cukup berat bagi Amerika Serikat atau malah bisa menjadi di bawah Amerika Serikat, atau seperti apa Kak Hasim menurut pengamatan sejauh ini? Ini akan menjadi lawan yang anu ya, yang berat untuk Amerika Serikat. Ya, karena mereka melawan salah satu klub unggulan di Piala Dunia kali ini, Netherlands, Belanda. Belanda kalau kita lihat di materi pemainnya ini juga salah satu pemain yang komplit ya, karena banyak juga pemain-pemain mudanya yang bersinar di Piala Dunia seperti Gakpo kemarin yang menjadi inspirasi kemenangan pada pertandingan terakhir ya. Jadi ini akan menjadi laga sulit untuk Amerika Serikat sepanjang mereka apa namanya. Tapi Amerika Serikat juga punya modal ya ketika melawan Inggris. Artinya mereka sudah pernah melawan tim apa namanya, tim besar di Piala Dunia ini. Sehingga ini akan menjadi pertandingan hidup dan mati untuk mereka. Betul. Seperti itu. Baik, nah kita melangkah ke grup lain yang juga digadang-gadang sebagai kuda hitam, yaitu Senegal, runner up dari grup A. Dan kemarin Senegal ini katanya tidak diperkuat oleh juru gedornya karena cedera, yaitu Sadio Mane. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap permainan selanjutnya atau seperti apa Kak Hasim? Ya,
Setelah Sadio Mane tidak ada, Mhm. masih ada beberapa pemain-pemain yang menjadi pilihan dari pelatih Necis ya, Mhm. pelatih Necis Alio Cisse ini. Ada beberapa pemain-pemain yang menjadi andalan di Piala Dunia kali ini yang mampu menggebrak, dan nampaknya karena eh, Cisse ini adalah salah satu juga legenda di Senegal. Mereka punya kekuatan untuk eh, maju lebih jauh lagi. Mhm. Nah, ada beberapa pemain kunci dan kita lihat tim-tim yang melawan Senegal ini sangat sangat sulit untuk meraih kemenangan ya, karena memang ada backnya yang sangat apa namanya, yang dari dari klub Chelsea, Mhm. ada Kalidou Koulibaly. Jadi ini salah satu pemimpin jenderal pertahanannya yang membuat beberapa pemain-pemain bintang di Piala Dunia ini sulit untuk menembus pertahanan dari Senegal. Dan mereka kalau kita lihat kemarin pertandingannya juga sangat kreatif bermain di sayap seperti itu. Jadi selain di sayap, dan mereka juga punya beberapa pemain tengah yang banyak memang juga bermain di Liga Liga Eropa seperti itu kalau saya lihat. Baik. Nah, nantinya Senegal akan menantang Inggris begitu di babak Ya, 16 besar. Dan apakah Inggris kembali menjadi tim yang cukup berat bagi Senegal untuk dilawan atau seperti apa Kak Hashim? ya ini kan merepotkan Inggris ya Mhm. untuk Piala Dunia kali ini, karena Senegal ini juga punya misi untuk melaju lebih jauh. Sepanjang ini Senegal eh, kebanyakan mereka hanya biasa lolos di babak 16 besar ya, belum pernah melangkah lebih jauh lagi. Nah, kita ulas sedikit pemain-pemain Senegal. Mhm. Rata-rata pemain Senegal di timnas kali ini mereka banyak bermain di Liga Inggris. Nah, seperti penjaga gawangnya eh, Edouard Mendy, itu penjaga gawangnya dari Chelsea. Kemudian ada juga seperti tadi saya sudah sebutkan, Kalidou itu backnya dari Chelsea. Kemudian ada juga eh, Idrissa Gueye, itu pemain di Everton. Artinya mereka eh, mengetahui gaya-gaya permainan dari pemain-pemain timnas Inggris. Ini berbahaya, jangan sampai mirip pemain-pemain Jerman ketika melawan Jepang. Nah, jadi ini kan menjadi lawan yang kuat untuk Inggris, Mhm. karena rata-rata pemain dari Senegal ini berasal dari atau bermain di Liga Inggris seperti itu. Berarti Senegal dan juga Jepang ini punya istilahnya punya taktik yang sama begitu ya. Jepang punya pemain Ya, yang bermain di Jerman dan juga Senegal juga pemainnya sudah pernah banyak bermain di Liga Inggris dan ini menjadi taktik yang digunakan mungkin untuk mengalahkan Inggris nantinya di babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Kita ya, lihat nanti apa yang terjadi antara Senegal dan juga Inggris. Baik, yang tim terakhir nih Kak Hasim, Australia yang banyak ya, yang juga tidak menyangka bahwa Australia ini dapat melaju ke babak 16 besar. Kalau kita melihat Australia ini sebagai runner up dari grup D dan ini tidak diunggulkan begitu untuk lolos di grup D karena ada Prancis dan juga Denmark yang dikatakan ya. sebagai tim tangguh, tetapi Australia ternyata mampu menunjukkan kibasan sayapnya hingga bisa terbang ke babak 16 besar. Itu seperti apa Kak sih melihat tim dari Australia ini? Apakah memang komposisi pemainnya yang sudah cukup baik atau taktiknya seperti apa? Ya, Australia akan melawan Argentina ya. Mhm. Argentina Waduh. subuh subuh dini hari ini, dan Mhm. ini salah satu yang menjadi ujian untuk Messi CS.
apakah betul. mereka bisa melangkah lebih jauh dengan pernah dikalahkan pada saat pertandingan perdana mereka kalah tapi mampu bangkit di 2 pertandingan selanjutnya. Jadi eh, Australia ini menariknya ketika mereka melawan tim-tim besar, mereka Mhm. mampu bisa eh, bangkit, bisa menunjukkan permainan yang bagus. Dan ketika mereka berada di ujung, anggaplah mereka tidak terlalu diunggulkan, mereka mampu bisa membalikkan keadaan. Nah, kan di pertandingan terakhir kalau kita lihat ya, di pertandingan terakhir Australia itu kan mereka mampu menang, meskipun mereka pernah kalah di pertandingan perdana Mhm, betul. ketika melawan Prancis. Artinya mereka juga dari segi eh, mereka itu di babak penyisihan 2 kali menang, sekali kalah. Poin 6. Artinya mereka mirip-mirip lah dengan perjalanannya Argentina ya. Mhm. Sama-sama 2 kali menang dan sama-sama Dan sekali satu kali kalah. kalah. Mhm. Dan mereka sama-sama kalah di pertandingan perdana. Dan nanti Ini akan yang dipertemukan di babak 16 ya, besar, betul. mereka akan bertemu Mhm. subuh dini hari ini. Nah, baik. Coba kita Dan mhm. cek ya di pertandingan ketika melawan Denmark. Sejatinya Denmark pada saat pertandingan itu sangat menguasai pertandingan. Betul. Namun mereka sangat sulit untuk menembus pertahanan The Socceroos. Sebutan untuk apa namanya Australia ini. Tim Mereka mampu Australia. bermain efektif. Ini menjadi PR untuk Messi CS. Ketika Argentina melawan Jepang kan mereka sangat menguasai pertandingan. Tapi Jepang dan Australia itu kemiripannya mereka mampu bermain efektif. Ketika ada peluang emas, nah mereka akan memanfaatkan betul-betul untuk konversi menjadi gol. Kalau saya melihat itu. Baik, apakah nantinya ketika Australia ini melawan tim unggulan dari Amerika Latin yaitu Argentina, apakah ada trik yang mungkin harus dipertahankan oleh Australia atau harus mengubah taktiknya karena lawannya kita tahu bahwa Argentina juga punya track record yang kemarin kita tidak bisa ragukan juga. Ya. Seperti saya tadi jelaskan, permainan Australia itu mereka mampu sabar menunggu ya sampai menemukan betul-betul peluang yang emas untuk bisa mengkonversi menjadi gol. Nah, kalau kita lihat di Australia ini eh, nampaknya mereka baru mengeluarkan taktik permainan menyerangnya itu di babak kedua. Dan di babak pertama ketika kalau kita lihat pertandingannya melawan Denmark ya yang berakhir 0-0 di babak pertama. Nah, ketika memasuki menit ke-60 mereka tancap gas sampai di menit-menit akhir. Artinya mereka defense dulu di menit pertama sehingga sampai di awal babak kedua. Nanti setelah masuk ke menit 60 mereka langsung gasak. Ini yang tidak diperhatikan mungkin oleh Denmark kemarin. Mereka menganggap bahwa Australia hanya akan mencari seri, tapi Mhm. ternyata Australia bisa membalikkan keadaan di menit-menit akhir. Seperti itu. Jadi taktik the last minute ini nampaknya menjadi taktik yang perlu diwaspadai oleh Argentina. timnas Mhm. Argentina. Seperti itu. Baik, Kak Hashim, terakhir untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, dan nanti kita akan nantikan lagi pertandingan malam ini dan hingga dini hari nanti akan kita lihat Ya, apa yang menjadi kejutan. Baik, untuk 6 tim yang bertanding, istilahnya 6 tim yang menjadi kuda hitam di Piala Dunia 2022 ini dan ternyata jago dan melaju ke babak 16 besar. Kira-kira siapa menurut Kak Hashim yang masih tetap akan melaju ke hingga babak selanjutnya dari keenam tim ini? Ada Maroko, Jepang, Polandia dan juga Amerika Serikat, Senegal dan juga Australia. saya sih melihat Jepang akan bisa.
yang Mhm. melaju lebih jauh ya. Maroko, Maroko juga nampaknya bisa. Dan itu apalagi satu Polandia nampaknya akan susah melawan Prancis ya. Dan begitupun Amerika Serikat dan Australia. Mereka akan sulit untuk melawan tim bertabur bintang dan sementara mereka juga untuk di akhir-akhir di bawah penyisian Belanda, kemudian Argentina, Prancis mereka bisa mampu bermain padu. Saya melihat seperti itu baik. Baik, nanti kita akan tetap menantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya dan kita melihat apakah 6 tim kuda hitam ini akan tetap menjadi kuda hitam bagi masyarakat dan bagi penonton atau bisa lepas dari belenggu kuda hitam itu atau seperti apa. Kita akan lihat pertandingan-pertandingan selanjutnya dan juga akan kita kembali perbincangkan nantinya ketika ada lagi pertandingan yang cukup menarik nih dari Piala Dunia 2022. Untuk itu, usai sudah perbincangan kita pada sore hari ini dan terima kasih kepada Kak Hashim sudah selalu setia menemani Tribuners untuk bincang-bincang bola di Ya, sore hari sebelum kita menyaksikan pertandingan di malam hari. Dan hari ini hari Sabtu berarti nanti malam minggu ya. Malam minggunya ya, pasti nonton Piala Dunia dan juga kita akan kembali melihat kejutan apa yang ditampilkan tim-tim yang bertanding hingga 18 Desember 2022 nanti. Terima kasih Kak Hashim. ya, sama-sama. Baik, untuk itu pemirsa setia Tribun Timur, terima kasih telah menyaksikan program Tribun Timur Bincang Bola Virtual dan tetap saksikan program-program lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.